Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Tegar Prasetya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya, yaitu mengenai keputusan ekspansi produk baru Daihatsu di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2026, di mana keputusan ekspansi ini adalah salah satu keputusan yang unstructured atau yang itu tidak terjadi secara berulang-ulang, sehingga pada kesempatan kali ini akan saya bahas untuk lebih lanjutnya seperti apa. Baik, mungkin langsung saja kita menuju ke pembahasan materinya. Yang pertama, kita adalah mempunyai tentang apa sih itu pengertian dari keputusan unstructured itu sendiri. Jadi, keputusan unstructured itu adalah merupakan suatu keputusan yang diambil oleh manajer tingkat atas dan keputusan ini itu tidak terjadi secara berulang-ulang atau tidak selalu terjadi, serta membutuhkan kemampuan analisis manajerial yang bagus. Nah, di sistem perusahaan biasanya kita mengenal tiga tahapan, yaitu tentang lower manager, terus yang tengah itu ada middle manager, terus yang tertinggi itu adalah adanya top manager. Sehingga keputusan-keputusan instruktur ini biasanya hanya diambil oleh para top manager ini, yang dimana mereka berada di level atas dari suatu perusahaan. Baik, lanjut ke materi berikutnya. Eh, di sini kita mempunyai materi tentang alasan kenapa ekspansi di kawasan Asia Tenggara menjadi keputusan yang unstructured. Jadi, yang perlu kita pahami adalah memerlukan analisis terkait tingkat persaingan kompetitor di kawasan Asia Tenggara dan kondisi perkembangan ekonominya. Karena dua hal ini merupakan hal yang tidak bisa kita kendalikan sebagai suatu manajer di suatu perusahaan, sehingga memerlukan awasan atau pengambilan keputusan yang itu sangat mengaruhi pada sustainability suatu perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua adalah perlu adanya kerjasama dengan pemerintahan selaku pemegang kebijakan regulasi perdagangan, yang di mana pemerintahan ini itu juga di luar kendali satu perusahaan, sehingga termasuk dalam suatu keputusan instruktur bagaimana suatu perusahaan Daihatsu ini akan menjalin kerjasama dengan perusahaan, dengan regulasi, dengan pemerintahan-pemerintahan setempat. Terus yang ketiga adalah analisis minat konsumen yang heterogen di kawasan Asia Tenggara, sehingga diperlukan adanya segmentasi pasar di mana penargetan pasar ini juga dilakukan oleh para manajer-manajer di level top, sehingga mereka juga termasuk ke dalam pengambilan keputusan secara abstraktor. Oke, lanjut, yaitu mengenai analisis kompetitor di Asia Tenggara. Di sini bisa kita lihat bahwa kompetitor terkuat dari Daihatsu itu meliputi tiga perusahaan, yaitu Mitsubishi, Toyota, dan Mazda gitu. Jadi untuk bisa bersaing dengan ketiga perusahaan ini, maka Daihatsu perlu melakukan suatu inovasi untuk pada akhirnya bisa mencapai tujuannya untuk ekspansi. Nah, di sini inovasinya itu adalah untuk peningkatan bodi yang sportif dan high tech diperlukan dalam menghadapi persaingan ini, sehingga pada akhirnya produk dari Daihatsu ini tidak ketinggalan zaman. Terus yang kedua adalah Daihatsu sendiri itu sudah memiliki basis besar konsumen, terutama di Thailand dan di Indonesia. Sehingga kita bisa menggunakan basis konsumen besar kita untuk bisa meningkatkan engagement atau tingkat kepercayaan ataupun brand awareness dari konsumer-konsumer lain yang tentu belum mengenal produk Daihatsu seperti mereka mengenal pada produk-produk lainnya gitu. Sehingga kita bisa mengajak para customer kita untuk bisa ikut mempengaruhi orang lain, yaitu dengan metode best to best marketing atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya adalah kedua adalah tentang keputusan instruktur yang mengenai kerjasama dengan pihak pemerintahan. Kerjasama ini termasuk dalam keputusan yang instruktur. Hal ini dilaksanakan dengan berbagai mekanisme. Di antaranya adalah satu, memprioritaskan tenaga kerja asli suatu daerah dalam mencari tenaga kerja. Dan yang kedua adalah memberikan program CSR kepada masyarakat luas. Program CSR ini biasanya diberikan dalam bentuk beasiswa ataupun dalam bentuk program bantuan, seperti bantuan-bantuan berupa bahan pokok dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah mendukung kampanye sosial pemerintahan, seperti kampanye Go Green ataupun Save Planet. Biasanya hal ini dilakukan dengan menciptakan suatu inovasi, seperti dalam membuang limbah pada tempatnya, ataupun seperti mengurangi limbah plastik dan lain sebagainya, di mana itu sangat berguna bagi lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Sehingga perlu dilakukannya dukungan kampanye sosial
oleh pemerintah ini agar Daihatsu ini bisa mendapatkan dukungan dari pemerintahan. Terus yang keempat adalah melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Sehingga pemerintah itu akan lebih loyal dan mengetahui bahwa perusahaan kita, yaitu Daihatsu, itulah perusahaan yang taat pajak, sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan izin usaha dan sebagainya, itu akan dipermudah. Karena pemerintah sudah melihat kita sebagai perusahaan yang kredibel, yang sangat-sangat kredibel. Selanjutnya adalah kerjasama dengan pemerintahan negara setempat itu akan memberikan dampak berupa kemudahan izin usaha dan segala hal terkait operasional dan bahkan marketing bisa terbantu dengan adanya bentuk kerjasama ini. Bayangkan jika para customer-customer kita tahu bahwa Daihatsu itu sudah bekerja sama dengan pemerintahan, maka tingkat kepercayaan para konsumen-konsumen ini itu akan semakin percaya bahwa produk Daihatsu ini adalah suatu produk yang sangat berkualitas tinggi karena juga sudah dipercaya oleh pemerintahan setempat. Selanjutnya adalah analisis minat konsumen yang heterogen. Analisis konsumen ini itu merupakan salah satu dari tiga keputusan abstraktor yang saya sampaikan. Nah, mengapa konsumen itu bisa heterogen minatnya? Penyebabnya adalah satu, perbedaan karakteristik wilayah seperti iklim dan lain sebagainya, ataupun cuaca juga bisa menjadi penyebabnya. Dan yang kedua adalah munculnya tren yang berkembang dengan pesat. Tren bisa berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Yang ketiga adalah jumlah pendapatan pokok masyarakat seperti gaji ataupun GDP. Dan yang keempat adalah tingkat infrastruktur yang tersedia. Kita tidak bisa melakukan inovasi suatu produk yang high-tech ataupun misalnya berteknologi tinggi dengan listrik jika suatu negara tersebut itu masih memiliki kekurangan di bagian infrastrukturnya. Maka diperlukan analisis di bagian keempat ini. Yang kelima adalah perbedaan selera yang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, dan gender. Sehingga kita juga perlu menganalisis apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Sehingga pada akhirnya produk kita itu bisa sesuai dengan ekspektasi dari para konsumen-konsumen yang ada di negara-negara yang ingin kita ekspansi pada akhirnya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana strategi Daihatsu dalam mengatasi heterogenitas konsumen ini. Yang pertama adalah melakukan analisis segmentasi pasar di setiap daerah. Yang kedua adalah melakukan pengenalan produk tidak hanya secara metode luring, melainkan juga dengan media sosial dan media online lainnya. Karena kita tahu bahwa hampir semua orang di seluruh kawasan Asia Tenggara itu memiliki handphone. Sehingga akan lebih mudah untuk kita bisa menyampaikan nilai-nilai value dari produk kita dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah menciptakan suatu tren di masyarakat dengan inovasi fitur mobil yang dikonfigurasi. Artinya kita bisa menciptakan suatu tren tentang misalnya mobil yang berinovasi tinggi dengan high-tech dan lain sebagainya itu bisa menjadi sebuah tren yang bisa kita ciptakan dari perusahaan kita sendiri. Sehingga nantinya orang-orang akan melihat suatu adanya kebaruan dari produk kita sehingga mereka akan tertarik untuk bisa membeli produk mobil baru kita di Daihatsu ini. Dan yang keempat adalah menyesuaikan fitur yang diberikan dengan kualitas harga yang bersaing. Artinya apa? Artinya kita memberikan suatu fitur yang disertai dengan harga yang menarik, disertai dengan harga yang bersaing. Tidak terlihat murahan, tetapi juga menyesensikan atau menimbulkan atau memperlihatkan tentang esensi kualitas dari produk kita pada akhirnya. Sehingga untuk soal harga kita masih bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor terkuat kita seperti Mazda dan sebagainya. Kesimpulannya adalah diperlukan adanya analisis yang kuat untuk bisa mencapai suatu decision making yang tepat, terutama untuk masalah-masalah struktur yang notabene memiliki pengaruh tinggi terhadap sustainability suatu perusahaan. Jadi, untuk bisa sebagai seorang manajer kita bisa menganalisis resiko-resiko perusahaan kita atau kita bisa buat suatu decision making yang tepat, maka itu diperlukan adanya suatu penilaian yang itu harus akurat terutama untuk masalah-masalah unstructured atau masalah-masalah yang itu retensinya itu jarang, tapi sangat mempengaruhi bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika suatu analisa tersebut itu mempunyai pengaruh besar terhadap perusahaan, maka diperlukan kemampuan-kemampuan manajerial yang sangat-sangat tinggi pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya saya mencapai pada tiga keputusan dasar, yaitu dengan menetapkan tiga keputusan abstraktor dari perusahaan Daihatsu ini, yaitu yang pertama adalah tentang analisis terkait tingkat persaingan kompetitor, yang kedua adalah
diperlukannya kerjasama dengan pemerintahan, dan yang ketiga adalah analisis minat konsumen yang heterogen di kawasan Asia Tenggara. Jadi ketiga analisis tersebut itu adalah salah satu adalah analisis terkait keputusan instruktur di perusahaan Daihatsu ini. Mungkin sekian dari saya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Instagram pribadi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.